Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, saya Elok Fitriani Rafikasari, dosen statistika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model-model dalam ekonometrika. Model-model ekonometrika pada pembahasan kali ini akan saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah model ekonomi mikro, yang kedua model ekonomi makro, dan yang ketiga adalah model-model yang lainnya. Model ekonomi mikro yang pertama adalah untuk fungsi produksi. Di sini nanti akan saya bagi menjadi 3, yakni untuk model linier, kemudian model Cobb-Douglas, dan yang ketiga adalah model polinomial. Contoh dari model linier adalah, misalkan sahabat-sahabat data ingin memodelkan jumlah produksi semen di mana input atau variabel X-nya berupa tenaga kerja untuk X1 dan modal untuk X2. Diperoleh persamaan Y-topi sama dengan 1000 ditambah 150 X1 ditambah 5 X2. 150 ini merupakan marginal product untuk variabel X1 atau untuk input tenaga kerja. Yang berarti bahwa apabila dalam produksi tersebut tenaga kerja ditambah 1 orang, maka akan diperoleh tambahan output sebanyak 150 kg semen. Sedangkan nilai 5 merupakan nilai marginal product untuk input X2 atau untuk variabel modal. Yang artinya adalah jika modal meningkat atau bertambah Rp1.000, maka outputnya akan meningkat sebanyak 5 kg semen apabila variabel X atau variabel input yang lainnya bernilai konstan. Fungsi produksi berikutnya yakni model Cobb-Douglas. Misalkan dari hasil estimasi parameter diperoleh persamaan Y-topi sama dengan 0,75 X1 pangkat 0,5 X2 pangkat 1,2. 0,5 merupakan elastisitas produksi untuk variabel X1, sedangkan 1,2 merupakan elastisitas produksi untuk variabel X2. Fungsi produksi yang berikutnya yakni model polinomial atau fungsi polinomial. Fungsi polinomial ini biasanya menggunakan fungsi kuadratik atau model kuadratik, dan yang kedua adalah model kubik atau pangkat 3. Model ekonomi mikro yang berikutnya yakni fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini nanti terdiri dari 2 model. Yang pertama adalah model linier dan yang kedua adalah model non-linier. Untuk contoh mengenai model linier, sahabat-sahabat data bisa kembali menyimak video sebelumnya mengenai evaluasi hasil estimasi model. Sedangkan untuk model non-linier pada umumnya berupa fungsi eksponensial. Sebagai contoh, quantity of demand untuk X sama dengan beta 0 dikali PX pangkat beta 1 dikali PY pangkat beta 2 dikali PC pangkat beta 3 dikali T pangkat beta 4 dikali Y pangkat beta 5 dikali E pangkat epsilon, di mana beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, dan beta 5 merupakan nilai elastisitas untuk variabel-variabel terkait, yakni beta 1 untuk elastisitas harga permintaan atau on price elasticity, sedangkan beta 2 adalah elastisitas untuk barang substitusi atau cross price elasticity. Beta 3 adalah elastisitas untuk barang komplementer. Beta 4 adalah elastisitas untuk taste atau selera masyarakat. Sedangkan beta 5 adalah income elasticity. Model ekonomi mikro yang berikutnya yakni fungsi penawaran, fungsi biaya, dan model pertumbuhan penduduk. Untuk fungsi penawaran ini merupakan kebalikan dari fungsi permintaan sebelumnya, di mana jumlah barang yang ditawarkan berbanding terbalik dengan harga atau QS berbanding terbalik dengan price. Berikutnya untuk fungsi biaya. Fungsi biaya merupakan fungsi dari output atau Q yang dihasilkan, di mana fungsinya adalah TC atau total cost sama dengan
fungsi dari Q atau Fq. Berikutnya adalah untuk model pertumbuhan penduduk, di mana persamaannya adalah NT sama dengan N0 dikali 1 plus R pangkat T, dan NT sama dengan N0 kali E pangkat RT. Persamaan ini dapat dilinearkan dengan merubahnya dalam bentuk ln atau logaritma natural, yakni menjadi ln NT sama dengan ln N0 ditambah T ln 1 plus R. Apabila kita misalkan ln NT sama dengan Y, ln N0 sama dengan beta 0, dan ln 1 plus R sama dengan beta 1, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1T ditambah epsilon, di mana NT ini merupakan jumlah penduduk pada periode atau waktu ke T, N0 ini adalah jumlah penduduk awal, R adalah laju pertumbuhan penduduk, dan T adalah time atau waktunya. Berikut ini sahabat-sahabat data saya berikan contoh estimasi parameter model untuk fungsi biaya dan model pertumbuhan penduduk dengan menggunakan software Minitab. Yang pertama adalah contoh untuk estimasi parameter fungsi biaya. Pada umumnya, fungsi biaya ini adalah fungsi yang tidak linear, melainkan fungsi polinomial. Nah, ini adalah datanya, di mana Q adalah output dan TC-nya adalah total cost. Misalkan persamaannya nanti merupakan model yang berderajat 3 atau polinomial berderajat 3. Sehingga kita tentukan terlebih dahulu untuk Q kuadrat, saya tuliskan Q2. Dan yang berikutnya adalah untuk Q pangkat 3. Nah, untuk menentukan Q kuadrat dan Q pangkat 3-nya bisa menggunakan, di sini ada kalkulator. Nah, pilih kalkulator, letakkan hasilnya di Q2, expressionnya bisa Q pangkat 2 atau Q kali Q. Kemudian oke. Nah, ini adalah data untuk Q kuadrat. Berikutnya untuk Q3 dengan cara yang sama, resultnya kita letakkan di Q3. Nah, ini sudah ada Q kali Q, tinggal kita kalikan dengan Q. Oke, nah ini adalah data untuk Q3. Berikutnya kita lakukan estimasi parameter. Seperti biasa, kita letakkan kursornya di bagian session untuk mengaktifkan komennya. Klik editor, kemudian pilih enable comment. Lalu kita regresikan variabel TC. TC-nya itu terletak di C2 dengan variabel bebasnya ada 3, yaitu Q kuadrat dan Q3. Kita tuliskan 3, kemudian Q-nya di C1, Q kuadratnya di C3, dan Q pangkat 3-nya di C4. Titik, lalu enter. Nah, ini adalah hasil persamaan yang diperoleh, di mana TC atau total cost-nya sama dengan 142 atau 142 ditambah 63,5 Q dikurangi 13 Q kuadrat ditambah 0,940 Q pangkat 3. Kemudian kita cek apakah masing-masing parameternya signifikan atau tidak. Kita cek dari bagian p-value-nya. P-value baik untuk Q kuadrat, dan Q pangkat 3 semuanya di bawah 0,05. Artinya parameter untuk Q kuadrat dan Q3 semuanya adalah signifikan. Dengan nilai R-square-nya adalah 99,8%. Selanjutnya untuk model pertumbuhan penduduk, misalkan saya punya data jumlah penduduk di suatu negara
sebanyak 30 data. Ini dari tahun pertama sampai tahun ke-30, jadi T-nya 1 sampai 30. Kemudian ini untuk data jumlah penduduknya, saya letakkan di kolom C2. Seperti penjelasan saya sebelumnya, untuk menyelesaikan persamaan model pertumbuhan penduduk, maka data ini atau persamaan awal dirubah menjadi bentuk len atau logaritma natural. Caranya di bagian kalkulator sini kita pilih resultnya, saya letakkan di C3 yang masih kosong ya. Kemudian expressionnya kita cari natural log. Nah ini natural log, numbernya ini adalah diisi data C2. Misalkan ini saya beri nama len NT sama dengan YT. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita lakukan regresi di bagian MTB sini. Pastikan sessionnya di sini sudah di enable comment ya. Kemudian seperti biasa kita tuliskan regress, kemudian len YT-nya ada di C3, kemudian variabel bebasnya adalah T-nya atau tahunnya. Jadi hanya ada satu, letaknya di C1. Kemudian titik lalu enter. Jadi ini adalah persamaan untuk model pertumbuhan penduduknya, yakni len NT atau sama dengan YT sama dengan 12,2 ditambah 0,00981 T atau tahun. Jadi ini boleh diganti dengan nama T atau tetap dengan tahun, seperti ini tidak masalah. Kemudian parameter untuk tahun atau T-nya kita cek. Ternyata nilai P-nya atau P-value-nya di bawah taraf signifikans 5%, artinya waktu atau tahun ini berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk atau berpengaruh terhadap banyaknya jumlah penduduk dengan nilai R-square-nya 99,9%. Model ekonometrika yang berikutnya yakni model ekonomi makro dan model lainnya. Contoh dari model ekonomi makro yakni untuk fungsi pendapatan nasional dan fungsi permintaan uang. Untuk fungsi pendapatan nasional, contohnya adalah CT sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 YT ditambah alfa 2 CT-1 ditambah epsilon 1 T. Kemudian IT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 YT ditambah beta 2 YT-1 ditambah beta 3 RT-1 ditambah epsilon 2T. Dan Y sama dengan C ditambah I ditambah G, di mana C adalah pengeluaran untuk konsumsi, Y adalah pendapatan nasional, I adalah investasi, R adalah tingkat suku bunga, dan G adalah pengeluaran pemerintah. Model ekonomi makro yang berikutnya yakni fungsi permintaan uang, di mana menurut teori Keynesian, permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan nasional dan tingkat suku bunga. Sehingga persamaannya adalah MT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 YT ditambah beta 2 RT ditambah epsilon. Sedangkan untuk model-model ekonometrika yang lainnya, contohnya adalah seperti yang pertama, ini adalah model resiprokal. Kemudian yang kedua ini contoh untuk model semi-logaritmik. Yang ketiga ini adalah contoh untuk model inverse semi-logaritmik. Yang keempat ini adalah contoh untuk model double logaritmik. Dan yang kelima ini merupakan model logaritmik resiprokal.
Demikian tadi penjelasan mengenai model-model ekonometrika. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.